Yo teman-teman santuy, ini adalah bagian terakhir dari Recap Heroes 2022 yang akan menamatkan ceritanya. Sementara Wang Xiaoze didukung oleh banyak pesilat untuk membentuk sekte Menara Xiangpi dalam melawan grup Yao Qiao, Pai Choufei menerima laporan dari Ren Yan dan Ren Lao bahwa misi Fang Yingkan dan Yan Xian untuk merebut surat barang bukti telah gagal. Keduanya memberikan jawaban yang tidak sama saat Pai Choufei menanyakan apakah kabar ini telah mereka sampaikan kepada Perdana Menteri. Yang satu menjawab iya, yang satu lagi menjawab tidak. Pai Choufei yang geram karena kabar ini telah diteruskan kepada Perdana Menteri sebelum dirinya, kemudian memberikan intimidasi yang membuat keduanya gemetaran. Setelahnya salah satu dari mereka memperingati rekannya bahwa mereka harus berhati-hati dan menunjukkan respek yang mendalam terhadap Pai Choufei yang bisa menghabisi mereka kapan saja. Pai Choufei kemudian pun menemui Perdana Menteri Cai yang menginstruksikan agar dirinya memastikan surat barang bukti itu dilenyapkan dengan cara apapun. Pai Choufei meyakinkan bahwa dia memiliki solusi agar surat itu Wang Xiaoze bawa dan serahkan kepadanya. Dia mengingat kembali Wen Rou yang dia lihat telah kembali ke ibu kota. Setelah berpamitan dengan atasannya, Pai Choufei lalu menemui Wen Rou yang tampak bersikap dingin kepadanya. Dia mengajak istri adik angkatnya itu ke pavilion hujan mereka untuk bernostalgia. Tiba di sana, Wen Rou mengingat beberapa momen yang dia habiskan bersama Xiaoze dan juga Pai Choufei. Wen Rou menyayangkan semua kenangan indah itu telah hancur dikarenakan oleh ambisi Pai Choufei seorang. Dia masih ingat saat dia masih kecil bagaimana Su Mengzhen merawatnya, namun kakak yang sangat dia sayangi itu kini telah tak bernyawa dihabisi oleh sahabatnya sendiri. Pai Choufei yang membela diri malah menyalahkan kekacauan ini disebabkan oleh Su Mengzhen. Wen Rou lalu mengeluarkan lukisan yang digambarkan oleh Pai Choufei dulunya, mengingatkan kini lukisan ini telah tiada maknanya lagi. Dia mengembalikan lukisan itu kepada Pai Choufei yang tampaknya mau merobeknya, tapi saat dia membuka gulungan lukisan itu, dia cukup terkejut melihat lukisan itu kini telah menjadi 3 orang. Wen Rou memberitahukan suaminya yang telah menambahkan gambar Pai Choufei ke dalamnya. Usai itu, Pai Choufei memberitahukan Ren Yan dan Ren Lao bahwa Wen Rou sudah dia tawan. Dia menampar Ren Lao sebanyak 3 kali untuk melampiaskan kekesalannya, mengatakan agar Ren Lao juga bisa membawakan kabar Wen Rou yang telah dia tawan ini kepada seseorang. Pada tanggal 1, sesuai dengan apa yang diramalkan oleh Cuke Chengwo sebelumnya, Kaisar pun mengunjungi kuil Tafo untuk memanjatkan doa. Sang Kaisar dari negeri Song itu turun dari tandunya dan berjalan ke kuil untuk melakukan kewajibannya, diikuti oleh begitu banyaknya pasukan kerajaan yang dia bawa. Sementara Kaisar tengah berdoa, jenggot besar Fang Hensou dan Tang Paoniu mengawasi. Sambil membagikan topeng penutup wajah, mereka sambil mematangkan rencana mereka untuk memisahkan Kaisar dari para pasukannya. Saat Yang Mulia keluar dari kuil itu dan tengah menyusuri gang setapak yang sempit, mereka pun menyerang dan melemparkan kantong bubuk agar melumpuhkan pasukan-pasukan itu, sehingga Kaisar pun digiring oleh mereka untuk kabur sesuai ke jalan yang mereka inginkan. Di sana, Cuke Chengwo dan Liu Anse pun meminta ampunan atas kekurang ajaran mereka terhadap Kaisar. Mereka memberitahukan ini adalah demi sebuah hal yang penting, sehingga sang Kaisar pun diperkenalkan kepada Wang Xiaoze yang kemudian menyerahkan kotak surat barang bukti yang dibaca oleh sang baginda. Di Menara Xiangpi, Yang Wuxie, Chu Xiaoyao dan yang lainnya mencemaskan Wang Xiaoze yang masih belum juga kembali dari misinya menyampaikan surat kepada Kaisar. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran Ren Lao yang memberitahukan bahwa atasannya Pai Choufei telah menyekap Wen Rou untuk ditukarkan dengan surat barang bukti. Yang Wuxie kemudian memberikan perintah agar mereka semua menyerang ke markas pavilion hujan. Namun Ren Lao memohon mereka untuk menunggu sebentar, meminta salah satu dari mereka untuk menghujamkan pedang ke perutnya karena Pai Choufei telah mengancamnya. Jika dia tidak menerima tikaman dari salah satu pendekar ini, maka Pai Choufei akan membunuh rekan yang sudah dia anggap sebagai saudaranya sendiri. Tentu saja permohonan ini diajukan oleh Yang Wuxie dan para pendekar lainnya yang tidak mau mengotori tangan mereka dan meninggalkannya begitu saja. Ren Lao yang putus asa lalu mengutuk Pai Choufei dan menikam perutnya sendiri hingga dia tewas. Wen Rou yang ditawan di lantai teratas pavilion hujan diceritakan oleh Pai Choufei betapa hebat dan kuatnya kekuasaan yang dia miliki. Namun Wen Rou malah tampak prihatin karena menurut gadis itu, Pai Choufei telah kehilangan segalanya, teman maupun saudara.
Ren Yan lalu memberikan kabar bahwa Perdana Menteri Cai telah mengirimkan pasukan dalam jumlah yang besar untuk membantu Pai Chou-fei menyelesaikan misinya. Dia lalu memohon agar saudaranya Ren Lao diampuni oleh Pai Chou-fei. Pai Chou-fei yang menuangkan teh untuknya lalu menendang dan menginjaknya bagaikan seorang rendahan sambil memberitahukan Wen Rou seperti inilah kekuasaan yang dia miliki. Ren Yan yang tidak tahan menerima penghinaan itu lagi, lalu mengeluarkan belatinya untuk menyerang balik sehingga dia pun dihabisi oleh Pai Chou-fei. Di sisi lain, Xiao Se yang sekembalinya dari menemui kaisar menyobek sepotong kain dari jubah kebesaran Su Mengshen yang ia ikatkan ke lengannya. Wang Xiao Se pun berangkat ke markas Pavilion Hujan, bertemu dengan semua pengikutnya di sebuah persimpangan jalan. Mereka semua akhirnya tiba dan langsung menyerang ke Pavilion Hujan yang ditahan oleh para pengawal yang ada di sana. Baku hantam itu berlangsung sengit seiring dengan tenggelamnya matahari. Para pasukan kerajaan yang dikirimkan oleh Perdana Menteri telah tiba di sana, dan rombongan Wang Xiao Se lagi-lagi harus bertarung hidup mati dan menerobos jumlah pasukan elit kerajaan yang tidak sedikit itu. Pai Chou-fei sementara itu memberitahukan Wen Rou bahwa hari ini dia pasti akan membunuh Wang Xiao Se. Lalu dia pun turun ke bawah sana untuk menyambut Xiao Se yang tenaganya boleh dibilang sudah terkuras cukup banyak saat menerobos para prajurit pasukan sebelumnya. Pada akhirnya terjadilah juga duel hidup mati di antara mereka. Sementara duel penuh emosional ini dilangsungkan, Wen Rou berhasil menjatuhkan sebuah kompor yang ada di atas meja menggunakan arang untuk membuka ikatan talinya itu. Wen Rou yang turun dari sana lalu pun mengingat kembali sebuah pesan yang diberikan oleh Su Mengshen kepadanya dulu, bahwa ada sebuah pintu mekanisme rahasia yang hanya diketahui oleh ketua seorang. Wen Rou lalu membuka mekanisme pintu rahasia tersebut sehingga terbukalah sebuah tangga terowongan bawah tanah. Sekejap kemudian, Lei Chun muncul dari balik terowongan itu bersama pasukan Liu Fenban-nya yang menandu Su Mengshen. Ternyata Wen Rou yang kembali ke ibu kota sebelumnya telah mendapatkan kabar dari Lei Chun mengenai kondisi Su Mengshen, sehingga Wen Rou yang membuka pintu rahasia ini adalah bagian dari rencana comeback-nya sang ketua Pavilion Hujan. Sayangnya, apa yang tidak diduga oleh Wen Rou, Su Mengshen telah menggunakan racun karat, sejenis racun untuk mempertahankan nyawanya dari luka parah yang dia derita dari Pai Chou-fei sebelumnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya di kala itu, dan racun itu tidak ada penawarnya. Su Mengshen mengatakan meski dia bisa bertahan hidup, tetapi racun itu membuatnya sudah bagaikan boneka yang telah kehilangan akal sehat. Pada akhirnya, Lei Chun memimpin para Liu Fenban membawa Su Mengshen untuk masuk ke aula besar Pavilion Hujan. Dari sana, Yang Wuxie dan Chu Xiaoyou akhirnya bersuka melihat sang ketua yang ternyata tidaklah mati. Lalu Su Mengshen mengingatkan penasihatnya agar tidak lupa dengan janji yang pernah mereka buat. Di aula besar itu, baik Pai Chou-fei dan Wang Xiao Se keduanya dalam keadaan terluka. Xiao Se terus memohon kepada sahabatnya ini untuk menyerah, tetapi Pai Chou-fei menolak untuk melakukannya, mengatakan semua ini sudah terlalu terlambat. Pai Chou-fei malah menyayangkan Xiao Se yang lebih memilih berpihak kepada Su Mengshen dibandingkan kepada dirinya, di mana mereka telah menjalani hubungan dan ikatan yang jauh lebih erat dari siapapun. Pada akhirnya, Wen Rou pun tiba di sana beserta dengan Lei Chun dan juga Su Mengshen. Wang Xiao Se seakan tidak percaya melihat kakak pertamanya yang masih hidup. Dia bersuka sekaligus bersedih melihat kondisi kakaknya itu. Lei Chun lalu memberitahukan bahwa sebenarnya mekanisme pintu kabur rahasia Pavilion Hujan memiliki sebuah terowongan yang terhubung dengan sekte Liu Fenban. Dengan cara itulah Su Mengshen menemuinya dan dia menyelamatkan Su Mengshen. Dia juga memberitahukan bahwa Wang Xiao Se juga telah menyerahkan surat barang bukti langsung ke tangan sang kaisar, sehingga nasib sang Perdana Menteri Cai sudah bisa dipastikan akan berakhir. Su Mengshen memberitahukan bahwa apa yang telah Pai Chou-fei lakukan padanya ini bisalah dia maafkan, tetapi untuk nyawa orang-orang Pavilion Hujan yang telah dibunuh oleh Pai Chou-fei tetaplah harus dia perhitungkan.
Mendengarkan semua itu, Pai Chou-fei sadar bahwa semua ambisinya itu telah kandas dan dia juga tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Xiao Se maupun Su Mengchen. Dalam tantangan duel terakhir mereka, Pai Chou-fei merelakan nyawanya untuk diambil oleh Wang Xiao Se yang menghentikan laju pedangnya. Wang Xiao Se mengingatkan ini adalah pedang kerinduan dan pedang pertahanan yang pernah dia ceritakan sejarahnya, bahwa dia akan selalu berusaha untuk mempertahankan hubungannya dengan para saudaranya. Pai Chou-fei yang diampuni lalu menusuk dadanya sendiri, mengatakan kalau tusukan ini untuk membayar semua dosa yang telah dia lakukan kepada saudaranya. Kelak, anggap saja mereka ini tidak pernah saling mengenal, dan dia pun membuang kedua belatinya dan berjalan keluar dari aula itu. Usai kepergian Pai Chou-fei, Wenrou segera menyarung kembali pedang dari Wang Xiao Se yang menatapnya dengan penuh rindu dan penuh keharuan tanpa bisa berkata apa-apa. Sementara itu, Lei Chun mengatakan bahwa dia telah menepati janjinya untuk membawa Su Mengchen kembali ke Pavilion Hujan. Su Mengchen menyatakan kegagalannya sebagai seorang pemimpin sehingga bisa terjadi tragedi seperti hari ini. Namun Lei Chun mengingatkannya bahwa setelah hari ini, maka dunia persilatan tidak lagi membutuhkan seorang Su Mengchen, di mana mereka berdua pada akhirnya bisa bersama-sama. Alih-alih pergi dari sana, Pai Chou-fei rupanya berjalan naik ke atas puncak Pavilion Hujan sambil ditemani oleh sebuah lagu OST yang dinyanyikan langsung oleh Liu Yining yang memerankan Pai Chou-fei. Pada akhirnya Pai Chou-fei pun melakukan bunuh diri dengan terjun dari atas puncak pavilion, merelakan semua ambisi dan apa yang dia impikan selama ini. Pai Chou-fei hanya mengeluhkan dirinya yang kesakitan meminta Lei Mei untuk membunuhnya. Lei Mei pada akhirnya pun menggenapi permintaan terakhir dari Pai Chou-fei yang ia cintai dan menusukkan belatinya tepat ke jantung Pai Chou-fei dan ia pun pergi dari sana. Wang Xiao Se dan lainnya tentunya begitu terkejut dan terpukul melihat keputusan yang diambil oleh Pai Chou-fei ini. Su Mengchen lalu juga merangkak keluar dari dalam tandunya. Dia mengatakan setelah ditinggalkan oleh ayahnya, dia malah mendapatkan berkah di mana ada dua orang adik yang menemaninya. Bersama dengan Xiao Se dan Pai Chou-fei, itu adalah momen-momen terindah di sepanjang hidupnya. Su Mengchen kemudian menitipkan pesan kepada Wang Xiao Se untuk menjaga semua saudara Pavilion Hujannya. Lalu dia pun meminta maaf kepada Lei Chun bahwa dia yang selalu mengecewakannya dan tak ada satupun janji yang berhasil dia tepati terhadap kekasih hatinya ini. Su Mengchen membacakan kalimat puisi rahasianya, mendesak Yang Wuxie untuk menepati janjinya. Dan penasihat Yang pun menebaskan pedangnya terhadap sang ketua yang tewas seketika itu juga. Yang Wuxie memberitahukan ini adalah wasiat dan pesan terakhir dari Su Mengchen kepadanya. Sementara Wang Xiao Se, Wenrou dan juga Lei Chun tidak mampu menahan keperihan hati yang harus mereka tanggung ini. Beberapa waktu setelahnya, Kaisar menurunkan Tita untuk mencopot jabatan Perdana Menteri Cai yang diasingkan ke pelosok untuk menjadi seorang penduduk biasa. Kemudian, Xin akan membawa kita melihat Lei Chun yang sendirian menduduki posisi Ketua Liu Fenpan. Dia tidak bisa move on dan terus memikirkan Su Mengchen yang telah meninggalkannya. Dalam scene yang sulit diceritakan ini dan hanya bisa dimengerti dengan ditonton langsung, Lei Chun perlahan-lahan berjalan seorang diri meninggalkan semua yang dia miliki. Entah dia pergi menyusul Su Mengchen ataupun memutuskan untuk meninggalkan segalanya, dia terus melangkah menyusuri jalannya yang penuh dengan kesepian itu. Di sisi lain, Wang Xiao Se meninggalkan pedang kerinduan dan pertahanannya itu di sebelah jenazah kedua kakak angkatnya ini. Dengan api di tangan, Wang Xiao Se kemudian memimpin acara pengkremasian kedua kakak angkatnya ini. Usai itu, Wang Xiao Se pun menyatakan pamitnya kepada Zhuge Zhengguo dan Liu Anse. Bagaimanapun juga, kekuasaan Perdana Menteri dipercaya telah digulingkan oleh mereka dan para komplotan dan bawahan sang Perdana Menteri tentunya juga akan ditangkap dengan seiring berjalannya waktu. Wang Xiao Se tidak berniat untuk menjadi pemimpin Pavilion Hujan selanjutnya. Dia mengatakan dia telah menuliskan sepucuk surat untuk seseorang yang dia yakini akan menjadi sang ketua Pavilion Hujan yang baik. Setelah Xiao Se berjalan pergi dari sana, baik Liu Anse maupun Zhuge Zhengguo mengomentari bahwa Xiao Se adalah pahlawan dunia persilatan yang sesungguhnya.
Sementara itu, Perdana Menteri Chai yang telah kehilangan kekuasaannya mengumpulkan semua konco-konconya, memberitahukan dia akan mundur untuk sementara waktu, meminta semua pejabat yang setia kepadanya ini untuk menunggu kepulangannya. Di Paviliun Hujan, Yang Wuxie menerima sepucuk surat dari Wang Xiaoze yang menunjuknya untuk menjadi ketua. Sementara itu, Wang Xiaoze pada akhirnya pun menjalani keinginannya untuk hidup bebas di dunia persilatan. Seguci abu kedua kakak angkatnya ini dia masukkan ke dalam keranjangnya, dan Xiaoze pun berangkat meninggalkan ibu kota. Saat itu pula, Xiaoze mencegat konvoi Perdana Menteri yang juga ingin meninggalkan kota. Lalu sebuah scene kilas balik pun diperlihatkan. Setelah mengusir Zhuge Zhenghua dan Liu Anse, sang kaisar merobek surat barang bukti yang diberikan Wang Xiaoze kepadanya. Yang mulia mengatakan dia bisa mencopot kekuasaan resmi seorang Perdana Menteri Chai, namun selamanya Perdana Menteri Chai memegang kekuasaan yang sesungguhnya dengan para antek dan konco-konconya yang ada di istana. Dia tidak akan pernah tahu mana pendapat dari pejabat-pejabatnya yang setia dan mana pejabat-pejabatnya yang masih disetir oleh Perdana Menteri. Scene lalu kembali ke masa sekarang di mana Wang Xiaoze menghabisi semua pengawal pribadi yang menjaga konvoi itu. Wang Xiaoze pada akhirnya membunuh Perdana Menteri Chai. Lalu semua pendekar dunia persilatan muncul untuk mendukung Wang Xiaoze di hadapan para prajurit istana yang menyaksikan kejadian Wang Xiaoze yang membunuh Perdana Menteri. Para prajurit ini mengatakan mereka tidak pernah melihat siapa orang yang telah membunuh Perdana Menteri, lalu para prajurit ini pun cabut dari sana. Wang Xiaoze yang memacu kudanya untuk memulai pengembarannya bersama Wenro dikagetkan dengan Yang Wuxie, Zhu Xiaoyao, Fang Henzhou, Tang Paoniu, dan jenggot besar yang juga telah menunggunya di sana. Yang Wuxie mengatakan dia tidak ingin menjadi ketua Paviliun Hujan dan ingin bersama Xiaoze merasakan pengembaraan hidup bebas di dalam dunia persilatan. Ketujuh orang ini pun memacu kuda mereka ke petualangan selanjutnya sambil diiringi oleh original soundtrack dari serial ini sambil menunjukkan setiap tokoh-tokoh yang muncul di sepanjang cerita. Cerita ditutup dengan memperlihatkan Qi Shaoshang yang membawa plakat ketua untuk mengklaim posisinya menjadi ketua baru Paviliun Hujan Qinfeng. Dari ending ini bisa disimpulkan bahwa ceritanya ini belum genap sampai pada timeline 10 tahun, dimana kalau teman-teman mengingat dari episode pertamanya, Wang Xiaoze bertemu dengan si kakek pendongeng di awal cerita, itu menceritakan kejadian tentang 10 tahun yang lalu. Sedangkan keseluruhan cerita ini belumlah mencapai 10 tahun, artinya tidak menutup kemungkinan ada season kedua untuk menceritakan kisah petualangan Wang Xiaoze hingga genap mencapai 10 tahun di mana Wang Xiaoze kembali bertemu dengan kakek si pendongeng. Like video ini kalau teman-teman suka. Terima kasih untuk teman-teman santuy sekalian yang telah menyaksikan recap Heroes 2022 ini dari episode pertama sampai terakhirnya. Selanjutnya kita berjumpa lagi ya pada recap-recap serial yang lainnya. Bye-bye.